kasih Mas Ilham, bisa saya handle Zoom-nya. Sami-sami Bu Eni, siap Bu. Saya ingin review absen dulu. Jadi absensi atau presensi hari ini bisa diakses di LMS. Ada beberapa yang belum check in ya, belum klik present. Kalau dari kelas B saya lihat ada Dahlia Harahap, kemudian Lukita Mulia Ananda, kemudian Rosa Mistika Wituleo. Terus yang tadi saya lihat ada Wisbul Jihad Maulana, ini belum presensi. Kemudian ada Joshua Lloyd, ya. Jangan lupa presensi tetap di LMS. Oh, Dahlia Harahap itu yang keluar ya? Kelas B. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, Betul, silakan. Dahlia dan rekan Lukita, Ibu, sudah mengundurkan diri dari Polbangsa. Iya, ya. Berarti tinggal ini Peaceful, kemudian Rosa Mistika Wituleo dan Joshua Lloyd. Tinggal 3 orang. Untuk kelas A akan saya cek dulu. Kelas A yang belum presensi. Ada Anton, Jelita, kemudian Yosefina, dan Yasinta. Ini ada yang sudah keluar di antara yang saya sebut tadi. Anton, Yosefina, Yasinta, Jelita. Ada yang sudah ini konfirmasi meninggalkan Polbangtan dari 4 orang ini. Mohon izin menjawab Ibu, untuk rekan Yosefina sama Pak Anton sudah mengundurkan diri. Oh, Pak Anton, berarti PNS ya Pak Anton ini ya? Iya. Baik, kelas A tinggal Yosefina dan Yasinta Fikrianti. Segera presensi untuk yang namanya saya sebut. Baik, berarti konfirmasi jumlah keseluruhan ada 66, masing-masing 33. Baik, pada pagi hari ini saya akan membahas topik pertanian terpadu. Ya. Pada 2 minggu yang lalu, pertemuan 11 dan 12, itu saya sudah menjelaskan mengenai GAP, Good Agricultural Practices. Satu lagi, barangkali ada yang masih ingat setelah GAP materinya apa? Silakan. Mohon izin menjawab, Ibu. Iya, silakan Karmi. Pertanian organik. Terima kasih. Ya, betul. Ya. Jadi memang ini masih satu rangkaian ya. Jadi ada GAP, kemudian ada pertanian organik. Nah, yang hari ini akan saya bahas adalah sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu. Jadi paling tidak ada 3 sistem pertanian yang bisa kalian kenal. Dan kenapa saya memilih 3 itu? Karena 3 sistem pertanian tersebut adalah yang paling aplikatif. Artinya bisa diterapkan oleh mayoritas keadaan petani di lokasi kita atau di Indonesia. Ya, ada banyak sekali sistem pertanian yang berkembang ya. Ada sistem pertanian presisi. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada sistem pertanian presisi. Kemudian ada sistem pertanian dengan memanfaatkan IoT. Pernah dengar enggak IoT? Internet of Things. Baru pernah dengar ya. Jadi ada banyak sekali sistem pertanian. Ada sistem pertanian robotik ya, menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, tentunya sistem pertanian yang saya sebut di akhir ya, entah itu presisi, kemudian memakai IoT, Internet of Things tadi, kemudian dengan robotik ya, itu
secara umum masih belum banyak bisa dijangkau oleh mayoritas petani, ya. Karena apa? Karena memerlukan, input teknologi yang sangat tinggi, ya. Seperti kalian mungkin pernah tahu ya, di salah satu Polbantan itu ada yang memiliki jurusan pertanian presisi, ya. Seperti apa sih pertanian presisi itu? Pertanian presisi itu ya kalau misalnya melakukan penanaman varietas itu harus benar-benar presisi, cocok ya, berdasarkan pertimbangan iklim, pertimbangan tanah, pertimbangan ketinggian tempat ya, harus benar-benar presisi. Kemudian bagaimana menentukan kebutuhan pupuk. Nah, itu benar-benar dihitung. Nah, ini saya kira masih sangat jauh ya dari kondisi petani mayoritas di Indonesia yang kadang-kadang kalau kita minta untuk melaksanakan analisis tanah, itu masih enggan ya, atau mungkin untuk memeriksa sekedar pH tanah saja, itu masih banyak yang enggan. Jadi itulah, alasan saya kenapa, pokok bahasan kita lebih mengarah kepada sistem pertanian yang, mayoritas petani di Indonesia itu tingkatnya masih di situ. Meskipun sebenarnya antara berbagai macam sistem pertanian itu tidak satu lebih baik dari yang lain, tidak seperti itu, tetapi dipengaruhi oleh atau tergantung dengan kondisi petani di daerah masing-masing. Jadi mungkin ada yang lebih cocok dengan pertanian presisi, ada yang lebih cocok dengan pertanian robotik seperti di Jepang ya. Di Jepang itu memang industri robot itu sudah mendapatkan, perhatian dari pemerintah sehingga banyak yang, bersemangat membuat robot-robot seperti itu. Nah, itu tentunya juga apa, ada dukungan ya, ada suntikan dana atau suntikan peluang sehingga, suatu sistem pertanian itu lebih cocok diterapkan di suatu daerah atau tidak, ya. Baik, saya akan mulai untuk share screen. Saya sudah membuat PowerPoint, tapi mohon maaf ya, ini PowerPoint-nya sangat, sangat kurang menarik barangkali ya, karena hanya tulisan saja. Jadi saya agak buru-buru membuatnya. Nah, nanti harapan saya kalian bisa memperbaiki PowerPoint saya dengan, nanti ada penugasan kelompok di akhir perkuliahan, ya. Sebelum saya share screen, saya ingin lihat dulu atau presensi dulu lah sekali-sekali ya, biar seperti kelas beneran. Saya lama ini tidak melakukan presensi, karena kita 2 tahun ini selalu kuliah online ya. Saya tidak akan memanggil sesuai, daftar presensi, karena daftar presensi itu ada di LMS, saya akan melihat dari monitor saja. Baik, nanti tolong direspon ya, kalau saya sebut namanya. Yang nyala kameranya ada Karmi. Karmi, bisa terdengar suara saya? Kalau terdengar silahkan direspon. Mohon izin hadir, Ibu. Ya, Karmi di daerah mana? Mohon Di izin Jawa atau menjawab luar Jawa? dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Ibu. Oke, baik, dari Jeneponto. Kemudian berikutnya ada Pinky. Pinky dari mana? Siap Ibu, dari Gresik. Dari Gresik. Ya. Kemudian sebelahnya Pinky ada Adistia. Adistia? Siap Ibu, saya dari Kota Probolinggo. Kota Probolinggo, dekat sini ya, dekat dengan Lawang. Kemudian sudah pernah ke kampus yang dekat-dekat ini, Adistia dan Pinky? Izin menjawab, belum pernah. Belum pernah. Iya. Ya. Insya Allah semester 2 sepertinya rencananya akan kuliah offline.
Baik, saya lanjut ke Diva. Diva Happy. Siap hadir, Ibu. Ya, Diva hari ini sedang happy Alhamdulillah. di Malang ya. Siap ya, Ibu. Baik. Ke Malang harusnya sudah pernah ke kampus nih. Sudah Minimal pernah, Ibu. lewat gerbang. Sudah pernah Kamu- masuk. Sudah pernah masuk ya. Baik. Oke, lanjut. Ini sepertinya ada di Gedung Putih tadi. Siapa tadi? Kok hilang dari layar saya ya? Baik. Velocido. Velocido, gimana membacanya namanya? Velocido. Siap, Bu. Yang benar Velocido. Siap. Ya, dari Siap dari NTT, Bu. NTT. Velocido Barbosa. Baik. Suara saya jelas ya sampai NTT ya. Siap, jelas, Bu. Baik. Kemudian COVID ada di mana? Siap, Ibu. Mohon izin menjawab dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ibu. Oh, dari Jember. Jember mana? Ambulu atau Lah, Ambulu, Ibu. betul Ambulu? Sangat. Wah, Ya. tebakan saya kok tumben tepat ya. Baik. Baik, COVID Adrianto. Saya lanjut ke berikutnya ada Desti Arin. Siap, mohon izin Ibu. Ya, Desti Arina dari mana? Izin menjawab, saya dari Kabupaten Bondowoso, Ibu. Bondowoso. Baik. Kemudian ada Tarita. Tarita. Coba. Siap ya, Tarita. Ya, Tarita Cici. Ya, dari mana? dari Kabupaten Nganjuk, Ibu. Dari Nganjuk. Kota Angin ya, Nganjuk. Iya, Ibu. Terus ada lagi Adila Okta. Siap, Nah. Ibu. Dari mana Adila? Siap dari Kabupaten Trenggalek, Ibu. Trenggalek. Ya, baik. Setelah dari timur-timur bergeser ke barat. Kemudian ada Dimas. Dimas dari mana? Siap, Ibu, dari Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Satu sekolahan dengan siapa tadi sebelumnya tadi? Yang dari Nganjuk. Satu Siap. alumni? Iya, Bu. Enggak. Tidak. Oke, terus saya bergeser ke Dayangku. Ini namanya unik sekali ya. Siap Dari mana Dayangku? Mohon izin menjawab dari Kabupaten Ngawi, Ibu. Oh ya, ini inspirasinya dari mana? Pernah nggak nanya ke ayah atau ibu gitu? Dayangku, inspirasinya dari mana? Dari buku cerita atau Enggak, gimana? Ibu. Belum pernah ditanyakan ya? Barangkali Belum. nanti bisa ditanyakan. Siap, Ibu. Baik. Ya, saya bergeser ke Intan. Siap, Intan Ibu. dari Saya dari Lumajang. Lumajang. Ya, kena ini efek Semeru. Enggak, Bu, alhamdulillah. Oh ya, berarti dari daerah yang sebelah barat. Iya. Kelakah atau mana? Lumajang kota. Enggak, tempe. Tempe. Ya, baik. Kemudian yang belum saya sebut tadi, Desti belum ya? Desti dari mana? Mohon izin, siap sudah tadi Ibu. Ya, ya, makanya saya agak ragu tadi sudah apa belum. Baik, kemudian ada Rehan. Rehan dari mana Rehan? Baik, mohon izin menjawab, Ibu. Saya dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Trenggalek, ya. Terus ada lagi Faris. Faris siapa ini? Siap, Faris? Ibu. Ya, Faris mana? Belum muncul di layar saya. Siap, Bu. Dari mana Faris? Dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Ibu. Oh, jauh ya. Kaltara. Calon ibu kota nanti ya, Kaltara ya? Kalimantan Timur, Bu.
Kalimantan Timur. Ya, ya. Bulungan. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Ya. Oke, baik. Sementara itu yang saya sebut, nanti barangkali yang lain nanti akan saya lanjutkan presensi setelah materi ya. Baik, mungkin kalian yang ingin menghemat kuota bisa di off-kan kameranya. Saya akan share screen dari PowerPoint. Apakah sudah terlihat share screen saya? Siap, sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Jadi ini ya, topik kita pada pertemuan minggu ke-13. Seperti yang kalian tahu, kita nanti akan punya 15 pertemuan. Ya. Kemudian pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Nah, nanti rencana saya minggu ke-14 dan 15 itu akan diisi dengan penugasan, sekaligus juga merupakan sumber nilai untuk UAS praktik. Jadi nanti biar kalian di minggu terakhir itu tinggal hanya mengerjakan UTS teori. Ya, jadi bentuknya penugasannya seperti apa nanti akan saya jelaskan di akhir. Baik, jadi kenapa sistem pertanian terpadu ini cocok ya untuk mengatasi atau mengurangi hambatan dari pertanian kita saat ini adalah karena memang kondisi mayoritas petani kita ini pertama memiliki keterbatasan di tingkat pendidikan. Nah, ini benar nggak kira-kira? Mungkin ada yang punya tetangga petani atau mungkin punya justru orang tuanya petani. Nah, ini secara umum memang tingkat pendidikannya biasanya rendah ya. Jadi menjadi petani itu seperti jalan terakhir gitu, karena dia tidak bisa melanjutkan sekolah, akhirnya mau nggak mau harus berkecimpung di sawah. Nah, ini kan stereotip seperti itu kan banyak sekali di masyarakat. Yang tentunya ini tidak benar secara mutlak ya. Sebenarnya petani itu juga sangat memerlukan tingkat pendidikan yang memadai, sehingga akan lebih mudah untuk mengakses ya informasi. Informasi itu adalah kunci ya, kunci untuk petani. Kunci untuk mendapatkan cara budidaya yang benar, kemudian memilih komoditas yang profitable, kemudian menentukan pasar. Jadi informasi itu adalah kunci. Dan biasanya yang bisa mengakses informasi itu adalah orang yang memiliki pendidikan yang memadai. Dan ini sayangnya belum dipenuhi oleh petani-petani kita. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan lahan relatif sempit. Ya, jadi sudah beberapa tahun ini terjadi kecenderungan bahwa lahan-lahan pertanian itu banyak sekali yang dikonversi, entah itu menjadi jalan tol atau menjadi perumahan atau juga digunakan untuk selain perumahan, jalan tol, area industri ya. Jadi semakin memperkecil kepemilikan lahan. Nah, ini rata-ratanya petani Indonesia itu hanya menguasai lahan dengan luasan 0,3 sampai dengan 0,5 hektar. Nah, itu sangat sempit ya. Padahal untuk pertanian yang efisien, ada yang tahu untuk pertanian yang efisien berapa minimal lahan yang harus dimiliki? Mungkin ada yang tahu? Bisa merespon?
Ya, Dedios barangkali. Tadi sepertinya ada yang unmute. Tidak ada yang tahu? Iya, jadi kepemilikan lahan yang yang efisien itu sekitar 2 hektar ya, 2 hektar. Makanya mungkin kalau dulu kebijakan pemerintah untuk transmigrasi ya, itu biasanya diberikan lahan masing-masing per kepala keluarga itu 2 hektar. Nah, kepemilikan lahan sempit ini juga sering diikuti oleh minimnya modal. Jadi modal yang dimiliki oleh petani itu sedikit, sehingga kalau dia ingin mempraktekkan teknologi-teknologi pertanian mutakhir itu akan sangat kesulitan ya. Misalnya kalau ingin beli traktor ya, itu tentunya juga sulit, atau mungkin ingin beli drone untuk penyemprotan, itu sepertinya masih sangat sulit dijangkau oleh petani kita. Bahkan kadang-kadang untuk membeli alat pengukur pH saja juga tidak mampu. Kemudian produktivitas rendah. Artinya di sini dari perbandingan antara hasil dengan luasan lahan itu masih sangat rendah. Dari luasan lahan yang misalnya 1 hektar untuk padi, itu rata produksi kita masih di angka sekitar 6 ton. Padahal untuk potensi hasil tanaman padi itu bisa sampai 10 sampai dengan 12 ton. Belum lagi produktivitas ini seringkali terganggu dengan serangan hama dan penyakit, kemudian penanganan pasca panen yang buruk ya, sehingga banyak sekali hasil pertanian itu tercecer di lahan ya, terbuang percuma, ataupun juga karena tidak bisa memitigasi alam ya, tidak bisa menanggulangi risiko akibat perubahan iklim ya, misalnya kena banjir, kena kekeringan, kemudian tergenang ya, itu. Jadi produktivitasnya rendah. Kemudian kelembagaan petani ini masih banyak yang kurang berfungsi. Apa itu kelembagaan petani? Ada kelompok tani, ada Gapoktan, kemudian ada BUMD ya, Badan Usaha Milik Desa. Kemudian ada juga himpunan keluarga tani dalam skup yang lebih besar. Nah, lembaga-lembaga petani ini kurang mampu memberdayakan petani, sehingga pada muaranya di poin terakhir ini daya tawarnya menjadi rendah ya. Jadi karena petani itu hanya mampu berproduksi dan tidak mampu mencari pasar ya, sehingga mau tidak mau ada orang yang beli dengan harga berapapun terpaksa dilepas. Karena produk-produk pertanian ini sangat berisiko ya, mudah sekali rusak, kemudian bulky ya, bulky itu artinya memakan tempat. Jadi kalau untuk misalnya menyimpan menunggu harga naik, itu juga petani tidak memiliki sumber daya untuk itu. Ya. Baik, sampai sini kira-kira ada yang ingin merespon atau mungkin ada yang belum jelas, silahkan raise hand. Ayo silahkan kita ini saja dua arah gitu. Jadi mungkin ada yang ingin kalian sampaikan atau mungkin ada bagian-bagian yang belum jelas, silahkan direspon. Silahkan. Oh ya, ada Azahra Aulia. Silakan Azahra.
Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin Ibu, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Zahra Ulia Mahardi dari kelas PPB 1B. Mohon izin Ibu, saya mohon izin bertanya. Tadi Ibu menjelaskan bahwa luasan lahan yang optimal itu adalah 2 hektar. Mohon dijelaskan Ibu, kenapa harus 2 hektar? Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, ya. Baik, langsung saja ya. Terima kasih Zahra tadi responnya. Kenapa kok harus 2 hektar ya? Begini, jika kita memiliki satu hamparan lahan yang luas ya, itu biasanya tidak akan menyulitkan misalnya pada saat pengolahan tanah. Ya. Pengolahan tanah memakai traktor misalnya ya, itu kita biasanya menyewa itu harian misalnya. Nah, sama-sama 1 hari, traktor itu sebenarnya bisa mengcover area 2 hektar dalam 1 hari. Tetapi karena petani itu hanya memiliki lahan sepertiga hektar, sama-sama bayarnya sama 1 hari, tapi cakupan areanya yang diperoleh itu lebih sempit. Contohnya seperti itu. Nah, itu menjadi faktor pengurang efisiensi. Ya, kalau kita misalnya contoh sederhana gini, kalau kita beli buku tulis misalnya ya, beli satuan, itu harganya lebih mahal atau lebih murah daripada kita membeli 1 dosen. Ya. Nah, ini pernah nggak beli buku tulis zaman sekarang? Iya, Sudah nggak pernah beli? Ibu. Ya, itu Pastinya lebih mahal Bu. nah, lebih mahal. Jadi kalau semakin sedikit itu biasanya lebih mahal. Demikian juga kalau kita ingin melakukan pemupukan yang presisi misalnya. Dengan pemupukan yang presisi, mau tidak mau kita harus melakukan analisis tanah. Kebutuhan nitrogen berapa, fosfat berapa, kemudian kalium berapa. Nah, itu pengambilan sampel ya, sampelnya itu apakah lahan kita luas atau lahan kita sempit, itu biayanya akan sama. Biayanya akan sama. Kemudian satu lagi, kalau lahan kita sempit ya, itu biasanya akan sangat menyulitkan penerapan alsintan. Padahal dengan alsintan itu kita bisa menghemat biaya tenaga kerja. Misalnya dengan menggunakan transplanter. Transplanter kalau lahannya sempit kemudian nggak rata itu lebih susah ya, transplanternya sulit bergerak. Traktor juga akan sulit bergerak. Itu saya kira ya. Jadi akhirnya terpaksa menggunakan tenaga manusia untuk tandur. Dan itu waktu dan waktu yang diperlukan lebih lama, kemudian juga biaya membayar orang juga lebih mahal daripada penggunaan mesin. Ya, itu yang saya maksud kalau luasan lahan itu sempit, itu akan semakin mahal biaya operasionalnya. Jadi memang dengan kondisi kalau dibandingkan dengan kondisi yang ideal itu setidaknya harus 2 hektar tadi. Jadi penggunaan alsintan, kemudian penggunaan pupuk ya itu bisa lebih efisien. Nah, itu ya. Kemudian contoh satu lagi barangkali ya yang bisa saya jelaskan. Misalnya kalian membeli pestisida. Kalau membeli pestisida itu kan nggak boleh. Misalnya kemasannya itu 500 mili. Kalian kan nggak bisa hanya beli separuh gitu. Jadi nanti orangnya akan membuka segelnya, kemudian yang separuh dituang di botol plastik atau yang lain kan nggak bisa. Nah, sedangkan di lahan kalian yang sempit itu cuma membutuhkan 250 mili. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Siap bisa Bisa Ibu. enggak? Baik. Oke. Ada lagi barangkali? Jika tidak ada saya lanjut.
Siap sudah Ibu, terima kasih. Baik, lanjut ya. Mohon izin Ibu. Ya. Silakan. Kan di sini tadi terkait dengan 2 hektar tersebut. Nah, di sini kita melihat dari segi topografinya itu berbeda-beda Ibu. Bagaimana Ibu tanggapannya? Karena Iya. ini kan ada daerah pegunungan dan ada daerah dataran rendah. Bagaimana Ibu? Baik. Tadi siapa yang tanya namanya? Halo, Zainul. Siap. Ya. Baik, begini Zainul, makanya tadi saya memberikan contoh macam-macam ya. Mungkin untuk daerah terasering ya atau tidak rata ya, itu meskipun lahannya luas, penggunaan alat intan juga tidak efisien. Itu betul. Makanya tadi saya memberikan contoh tentang pembelian benih ya, pembelian benih atau pembelian pestisida atau juga penggunaan pupuk yang presisi tadi. Kalau kita bisa melakukan analisis tanah ya, di tanah kita yang luas meskipun itu berpetak-petak dan tidak rata, kita akan dapat menentukan pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pembelian pestisida yang juga akan lebih murah ya. Bahan kimia itu biasanya kalau volume kecil itu akan lebih mahal. Ya, itu salah satunya. Ya, makanya tadi saya memberikan contoh selain penggunaan alsintan juga di pembelian saprodi. Ya, pembelian saprodi itu biasanya lebih efisien kalau lahan kita luas. Gitu ya. Siapa tadi? Zainul. Siap, terima kasih Ibu. Baik. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Apa sih sebenarnya tujuan dari pertanian terpadu? Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan petani, terutama kelompok masyarakat yang benar-benar pendapatannya itu dari kegiatan pertanian. Ya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan kekosongan kegiatan. Ya. Apa itu kekosongan kegiatan? Apa betul petani itu sering ada kekosongan? Kekosongan kegiatan ini sebenarnya bukan yang dimaksud itu bukan nganggur gitu ya, bukan itu. Tetapi kekosongan waktu-waktu di mana petani tidak menghasilkan uang. Ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana petani itu sama sekali tidak pegang uang. Ya. Itu adalah waktu-waktu di mana tanaman itu masih fase belum panen. Ya. Pada saat fase-fase antara panen pertama dengan panen berikutnya itu petani memiliki kekosongan atau tidak ada kegiatan yang produktif. Ya. Jadi tujuannya adalah memanfaatkan itu. Sebisa mungkin dalam pertanian terpadu ini, petani itu memiliki pendapatan harian, kemudian memiliki pendapatan bulanan atau mungkin mingguan, kemudian juga memiliki pendapatan bulanan, kemudian memiliki pendapatan trimester, ya. Jadi setiap periode itu kalau bisa menghasilkan uang. Itu tujuan dari konsep pertanian terpadu. Kemudian berikutnya adalah menerapkan low external input for sustainable agriculture. Ya. Apa itu low external input? Low external input adalah mengurangi biaya untuk membeli saprodi. Jadi saprodi apa sih yang bisa dihemat? Yang pertama adalah pupuk. Kalau benih biasanya ada petani yang bisa produksi sendiri, ada juga yang harus beli. Tapi yang paling signifikan di sini adalah biaya pemupukan. Kemudian biaya olah tanah. Ya. Ada banyak sekali sumber-sumber pupuk yang bisa
diakses oleh petani secara free. Ya. Kenapa kok bisa free? Karena sebenarnya ada banyak sekali limbah atau sisa budidaya pertanian yang potensial digunakan sebagai pupuk, termasuk juga gulma. Ya, jadi gulma itu ternyata selain mengganggu tanaman, dia juga sebenarnya bermanfaat. Ada banyak sekali manfaat gulma jika diolah menjadi pupuk. Ya, itu yang dimaksud dengan low external input, jadi mengurangi biaya untuk belanja saprodi. Kemudian penerapan prinsip 6R, yaitu rethinking, ini 6R itu bahasa Inggris ya, rethinking, kemudian reducing, recovering, reusing, recycling, dan responding. Ya, apa ini yang dimaksud rethinking? Rethinking ini ya mempertimbangkan kembali ya apa yang sudah dilakukan itu apakah benar memiliki nilai tambah atau tidak, atau barangkali perlu inovasi untuk mendapatkan nilai tambah sehingga dapat tadi menghasilkan pendapatan harian mingguan ya. Kemudian reducing ini tentu saja tadi berkaitan dengan mengurangi biaya untuk belanja saprodi. Bagaimana mengefektifkan tenaga kerja ya sehingga tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Ya, itu reducing. Kemudian recovering. Recovering ini memperbaiki ya. Memperbaiki apa-apa yang selama ini menjadi masalah di dalam budidaya. Contoh ya, yang sekarang banyak sekali menjadi masalah itu adalah penggunaan pupuk yang tidak efisien. Jadi semakin hari kebutuhan pupuk itu semakin meningkat, tetapi hasil pertanian tetap itu yang namanya inefisiensi pemupukan. Jadi ada fenomena untuk menghasilkan padi 6 ton itu setiap kali musim tanam jumlah pupuknya harus ditambah. Nah, itu namanya inefisiensi. Jadi itu tandanya apa? Tandanya ada kerusakan di dalam struktur fisika tanah kita. Ya, jadi pupuk itu banyak tetapi tidak bisa diserap oleh tanaman. Itu tandanya ada kerusakan yang harus di-recovery atau diperbaiki. Memperbaikinya dengan apa? Itu yang sekarang ini menjadi banyak keluhan dari petani ya, di mana subsidi pupuk banyak yang dikurangi sehingga harga pupuk mahal. Nah, itu maksudnya adalah pemerintah itu ingin memaksa petani untuk melakukan recovery kerusakan tanah tadi dengan semakin banyak menambahkan input organik atau pupuk-pupuk yang berasal dari limbah panen, pupuk yang berasal dari kotoran ternak, pupuk yang berasal dari fermentasi gulma, ya, itu yang dimaksudkan sebagai tindakan recovering. Kemudian ada reusing. Nah, ini masing-masing istilah ini saling terkait ya. Reusing ini menggunakan kembali sumber daya yang ada yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, terkait juga dengan istilah berikutnya recycling. Jadi sumber daya yang masih bisa didaur ulang itu bisa digunakan sehingga bisa untuk menghemat biaya input atau saprodi tadi. Kemudian responding itu maksudnya apa? Responding itu jadi bertani dengan merespon atau mengamati tanda-tanda alam. Ya. Jadi harus istilahnya sekarang itu cerdas iklim ya. Jadi mengamati iklim cocok enggak sih kalau saya mulai menanam sekarang. Jangan-jangan kalau saya melakukan penanaman sekarang enggak dapat air hujan. Nah, itu
itu harus dipelajari kemudian direspon. Itu responding. Berikutnya di dalam pertanian terpadu itu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif produk pertanian. Ya. Bagaimana kok dengan pertanian terpadu bisa meningkatkan keunggulan komparatif? Ya, ya logikanya begini. Kalau di pertanian terpadu kita sudah melakukan upaya recycle ya, itu tentunya recycle dari sisa tanaman atau mungkin recycle dari gulma, recycle dari limbah ternak. Nah, tentunya produk yang dihasilkan itu akan semakin sedikit mengandung residu bahan kimia berbahaya. Ya. Sehingga nanti kalau di konsumen itu akan lebih memiliki keunggulan bahwa produk itu efeknya mungkin lebih sehat, lebih tahan lama, kemudian lebih segar atau lebih bagus penampakannya dibandingkan dengan produk-produk pertanian yang masih full kimia, misalnya seperti itu. Ya. Dan produk-produk yang bebas residu ini merupakan persyaratan kalau kita ingin memperluas pasar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri atau ekspor. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya petani. Tuh. Baik, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Ada atau lanjut? Baik, kalau tidak ada respon, sementara kita lanjut dulu. Nah, ini bentuk-bentuk dari pertanian terpadu, ya. Ada 6 yang sudah banyak dikaji atau sudah banyak diterapkan. Yang pertama adalah PTT, pengelolaan tanaman terpadu, ya. Seperti bagaimana cara tanam, pola tanam, perawatan tanaman, metode panen, dan lain-lain yang bisa meningkatkan produktivitas. Cara tanam misalnya, bagaimana di lahan yang sama, di lahan yang luasnya sama, tetapi populasinya bisa lebih banyak, sehingga nanti hasilnya juga akan lebih banyak. Mungkin kalian ada yang tahu inovasi apa di dalam PTT ini yang sudah banyak diterapkan petani? Bagaimana cara meningkatkan populasi pada luasan lahan yang sama? Ada yang tahu barangkali bisa raise hand? Oh, ini ada yang sedang di rumah sakit ya, Oscar Fajar Hadi. Semoga cepat sembuh ya, Oscar. Coba ada yang tahu bagaimana contoh meningkatkan populasi tanaman di luasan lahan yang relatif tetap? Ada yang tahu? Mungkin dulu pernah dijelaskan oleh Pak Nizar atau oleh Pak Herwanto. Ayo, silahkan, raise hand. Apakah suara saya masih terdengar? Siap, masih Ibu. Baik, kok tidak ada yang merespon ini. Silakan, bagaimana atau sebutkan salah satu inovasi ya untuk meningkatkan populasi tanaman pada luasan lahan yang relatif sama. Yang tahu, ini sudah jamak sekali teknologinya. Ada yang raise hand. Nerisa dari Kediri, silahkan Nerisa. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya mohon izin atasan, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Neriza Amelia Pertiwi dari kelas PBB 1A.
Sebelumnya mohon maaf Ibu jika jawaban Nggak apa-apa. Pulsa yang freeze ya. Mungkin kameranya bisa di-off-kan dulu Nerisa karena terbekukan. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Ini yang freeze saya atau Nerisa ya? Suara saya masih terdengar ya? Siap masih. Ya, Siap masih. Nerisa hilang. Mohon izin untuk menyambung jawaban dari rekan Riza itu. Mungkin apa yang akan disampaikan rekan Riza sama dengan saya. Baik, silakan. Sistemnya mungkin seperti yang itu Ibu, Jajar Legowo, kemudian Tumpang Sari, atau juga sistem mix atau campur itu. Mungkin itu Ibu. Iya. Jawaban yang benar yang pertama, Azahra. Jadi Jajar Legowo. Jajar Legowo itu memodifikasi jarak tanam sehingga populasi tanaman bisa bertambah sampai dengan 20 atau 30% populasinya. Jadi di luasan yang sama jumlah tanaman itu meningkat tanpa tanpa meningkatkan efek persaingan antar tanaman. Karena sudah diperhitungkan dengan ruang optimal yang dibutuhkan oleh tiap-tiap tanaman. Kemudian ada lagi teknologi yang digunakan biasanya pada tanaman jagung ya. Jadi tanaman jagung itu tidak ditandur lurus tetapi zigzag ya. Nah, itu akan memperpendek jarak antar tanaman. Sebenarnya enggak memperpendek cuma karena dia miring ya. Sehingga ruang yang diperlukan oleh tanaman jagung itu lebih sempit tetapi tidak menimbulkan efek persaingan karena dia zigzag gitu. Nah, itu juga bisa meningkatkan populasi sampai dengan 20% pada tanaman jagung. Dibandingkan kalau lurus ya. Nah, ini mungkin nanti kalian kalau sudah semester lanjut bisa mengotak-atik ya. Bagaimana sih pola tanam yang bisa efektif meningkatkan produktivitas dengan cara menambahkan populasi. Ya. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah integrated nutrient management atau pengelolaan hara terpadu. Ya. Jadi ini hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi, pertanian presisi ya. Jadi pemberian pupuk itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Ya. Nah, ini juga ada teknologi yang sekarang ini banyak sekali diterapkan, yaitu dengan menggabungkan irigasi drip atau irigasi tetes dengan pemupukan. Nah, ini biasanya kalau pakai drip irrigation, itu pupuk langsung dilarutkan bersamaan dengan air yang mau disiramkan. Nah, karena drip irrigation itu airnya langsung diarahkan ke akar, jadi kalau seperti anak balita gitu ya, langsung ditulang gitu ya. Jadi jumlahnya akan sangat sedikit dibandingkan dengan pemupukan yang langsung disebar. Ya. Jadi jumlah nutrisinya akan semakin sedikit yang harus dibeli oleh petani, tetapi benar-benar dimakan oleh tanaman. Nah, itu akan lebih efisien. Ini integrated nutrient management. Ya. Kemudian berikutnya ada konsep IPM atau integrated pest management. Nah, penggunaan pestisida nabati
penggunaan tanaman perangkap atau atraktan, kemudian pemanfaatan predator atau musuh alami, ya. Kemudian perlunya dilakukan monitoring, sehingga kalau ada serangan hama cepat diketahui dan bisa cepat ditanggulangi. Terus penggunaan berbagai macam mikroba ya, yang sekarang ini banyak sekali dikaji, mikroba-mikroba yang bersahabat dengan petani, karena dia bisa melindungi akar dari serangan penyakit, dan juga ada mikroba yang dapat menyebabkan penyakit pada hama. Jadi dapat bertindak sebagai pestisida. Itu integrated pest management. Kemudian ada lagi integrated soil moisture management. Soil moisture, jadi penggunaan pengelolaan air irigasi ya. Tadi yang saya sebutkan dengan yang sekarang sedang itu adalah irigasi tetes. Jadi langsung dia selain irit air juga irit pupuk. Mungkin kalian pernah dengar negara Ethiopia? Ada yang pernah dengar Ethiopia? Di mana itu? Ada yang tahu negara Ethiopia? Nggak ada. Izin Jadi, menjawab, Afrika. Iya, di Afrika ya. Nah, Ethiopia itu negara Afrika yang selalu dilanda kekeringan yang sangat parah. Nah, akibatnya dulu di tahun 90-an, pada saat saya masih seusia kalian itu ya, itu seringkali ada berita di TV mengenai kelaparan yang terjadi di Ethiopia. Tapi dengan adanya irigasi tetes, inovasi ini, sekarang Ethiopia itu menjadi salah satu lumbung pangan di Afrika. Ya, jadi bayangkan betapa signifikannya efisiensi air dan pupuk, terutama untuk daerah-daerah kering. Ya. Jadi tadi seperti Barbosa tadi yang dari NTT, itu saya kira akan sangat penting mempelajari irigasi tetes ya, karena biasanya kalau di daerah kering itu air menjadi pembatas utama untuk aktivitas pertanian. Mungkin nanti ada yang berminat untuk mengkaji irigasi tetes ya. Kemudian yang kelima adalah integrated livestock management atau pengelolaan ternak terpadu ya. Jadi memang idealnya petani itu harus punya ternak. Ternak itu bisa menjadi tabungan. Mungkin ada yang ayah ibunya petani ya, biasanya punya sapi 1 atau 2. Nanti kalau sudah mendekati hari raya kurban ya, harganya naik dijual. Nah, itu bisa menjadi alternatif pendapatan tahunan atau bisa jadi tabungan pada saat perlu biaya lebih. Ya. Ini saya kira sudah banyak diterapkan di petani untuk ILM atau Integrated Livestock Management. Ya. Kemudian ada juga yang keenam atau yang terakhir adalah Integrated Waste Management atau pengelolaan limbah terpadu. Jadi apa yang disebut kotoran dari ternak itu bisa dikembalikan ke lahan sebagai pupuk. Kemudian apa yang disebut sebagai kotoran di lahan, misalnya gulma atau sisa panen, itu bisa dijadikan sebagai pakan bagi ternak, jadi muter gitu. Atau terjadi yang namanya biocycle. Akhirnya dengan biocycle itu muncullah keadaan atau kondisi zero waste atau tidak ada limbah. Limbahnya 0. Karena semua limbah itu diputar di situ saja. Nah, ini bayangkan berapa rupiah yang bisa dihemat. Jadi pupuk tidak harus beli, pakan tidak harus beli. Karena kita memanfaatkan yang namanya biocycle. Nah, inilah konsep dari pertanian terpadu. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan Raisen. Kalau mungkin ada beberapa konsep yang kalian anggap
agak ganjil gitu atau mungkin kurang jelas, bisa dielaborasi. Silakan. Baik, yang sudah raise hand Ilham dari Pacitan. Silakan. Mohon izin atasan, mohon izin untuk bertanya terkait tentang irigasi tetes yang sudah Ibu bahas sebelumnya, dan juga mengenai daerah Ethiopia yang mengalami signifikan tentang dengan menggunakan teknologi irigasi tetes tersebut yang merubah keadaan ekonomi menjadi lebih membaik di sana. Ya. Yang saya tanyakan terkait tentang proses dari irigasi tetes tersebut, kan baru saja saya mencari di internet tentang irigasi tetes tersebut karena masih asing. Ya. Ya, berarti diteteskan melalui tetes ke akar atau melalui permukaan langsung. Apabila habis, apa itu melarutkan kembali apa gimana? Itu dari pupuk yang masih bubuk apa terus dilarutkan, apa memang ada khusus yang sudah cair itu khusus untuk tanah memang ada? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ilham. Jadi kalau untuk pengairan itu tanaman kan selalu perlu air ya. Perlu airnya itu sebenarnya tidak langsung disiram ya. Sebenarnya tidak sebanyak yang disiram itu, yang diserap oleh akar ya. Setelah diteliti ternyata kebutuhan air itu ya yang paling optimal diserap oleh akar itu yang bentuknya adalah tetesan. Jadi kalau kita siram langsung ke tanaman itu air biasanya akan langsung turun ke bawah. Sedikit sekali yang bisa diserap oleh akar. Makanya kenapa kok dibuat irigasi tetes tadi. Jadi irigasi tetes itu sistemnya seperti kita membuat selang-selang kecil atau saluran air yang kecil ya. Sehingga nanti ujungnya atau bolongannya itu sangat kecil sehingga bisa membuat tetesan-tetesan. Nah, itu dihubungkan dengan pompa air. Ya, jadi instalasinya memang agak rumit ya, tetapi ini kalau bahasa Inggrisnya itu worth it ya. Artinya kerumitan itu memang sumbut kalau bahasa Jawa. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Memang efektif gitu ya. Jadi dengan selang-selang yang langsung diarahkan ke akar itu bisa langsung mendapatkan air sesuai dengan kemampuan dia menyerap. Nah, itu dihubungkan dengan pompa, jadi sehingga air itu tetap menetes terus ya. Kalau air kan dibutuhkan terus-menerus. Nah, kemudian kapan pupuk diaplikasikan? Ya tentu saja pada saat fase-fase tanaman memerlukan pupuk. Nah, itu ada yang pupuk padat dicairkan, jadi ada semacam tandon gitu. Ada semacam tandon. Nah, itu volumenya bisa diatur ya. Volume air yang ditetes itu tentunya bisa diatur. Setiap jam debit airnya berapa. Ya, jadi nanti bisa dihitung atau dikonversi. Pada saat pemupukan ini disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, volumenya berapa. Dilarutkan dengan air berapa. Sesuai dengan debit keluarnya air dalam bentuk tetesan itu. Ya. Selain juga menggunakan pupuk cair, bisa juga dengan pupuk padat yang dilarutkan. Atau sistem irigasi tetes ini juga bisa digunakan sekaligus untuk penanggulangan hama atau penyakit tular tanah. Ya, penyakit-penyakit yang ada di tanah, misalnya mengendalikan nematoda, mengendalikan serangga pemakan akar. Nah, itu bisa diikutkan dari tetesan tadi, sehingga petani akhirnya nggak perlu nyemprot, langsung menumpang pada drip-drip tadi. Itu efisiensinya di situ. Saya kira itu ya,
Ilham ya. Jadi itu instalasinya harus ada pompa, kemudian harus ada tandon, sehingga nanti kita bisa mengatur debit air yang keluar seperti apa. Kemudian kalau di daerah-daerah kering, biasanya pompa air itu tidak menggunakan listrik, tetapi menggunakan panel surya. Jadi ini lebih terpadu lagi. Ada biocycle di situ, ada cahaya matahari yang masuk di siklus. Nah, itu akan lebih irit lagi. Itu ya, Ilham. Terus ada lagi yang mau disampaikan, Ilham? Apa sudah cukup menjawab? Mohon izin untuk bertanya kembali, Baik. apakah biayanya juga lebih murah dari sistem irigasi yang lain? Coba bayangkan ya, Ilham, misalnya di tanah pasir ya, di mana air itu kalau disiram langsung hilang. Nah, itu berapa investasi untuk membangun sumur misalnya, sumur artesis atau sumur yang harus dalam itu. Kemudian untuk membangun instalasi penyiraman, misalnya kayak sprinkler atau mungkin selang air atau mungkin menggunakan parit-parit irigasi itu biar air sedikit menggenang gitu. Kalau dihitung ya, itu jatuhnya akan lebih murah menggunakan irigasi tetes. Tapi saya kira Ilham nanti bisa untuk lebih jauh bisa browsing-browsing lagi ya, bagaimana perbandingannya kalau membuat saluran irigasi misalnya yang teknis atau setengah teknis yang harus ada tanggul-tanggul, membuat bendungan. Nah itu bayangkan berapa mahalnya. Ya. Itu ya, Ilham ya. Kalau dengan irigasi tetes kita bisa menghemat air itu sampai dengan 95%. Yang tadinya butuh air bertangki-tangki bisa diganti menjadi 1 tandon air saja. Karena ya itu cuma netes-netes gitu, tidak ada air yang hilang ke dalam tanah tetapi langsung diberikan kepada akar. Silakan nanti bisa dielaborasi sendiri bagaimana kondisi di lapangan. Itu ya. Baik, saya kira cukup ya Ilham ya. Saya beralih ke yang raise hand berikutnya, ada COVID. Siap, Ibu. Mohon maaf, Ibu, saya off cam. Ya. Sebelumnya saya Govit Andrianto dari kelas PBB 1A. Di sini saya mau menambahkan, Ibu, dari penjelasan Ibu mengenai jarak tanam, Ibu. Tadi Ibu yang dibilang Ibu mengenai jarak tanam ketika banyak populasi kan semakin banyak penghasilan yang didapatkan petani. Nah, tapi saya berpikir semakin banyak populasi maka petani itu semakin banyak mengeluarkan biaya untuk pembelian benih. Lah, di situ Ibu. Dan saya pernah melihat suatu inovasi di mana petani ada yang menghemat benih Bu dengan cara populasinya itu ini dari inovasi tanaman melon Ibu, di mana biasanya pada satu bedeng ini di budidayanya, di mana satu bedeng tanaman melon itu biasanya double row, penanamannya double row, jadi 2 lubang tanam. Lah, sedangkan saya pernah melihat di waktu itu di Banyuwangi, di mana petani itu berinovasi kalau dibuat single row, satu lubang tanam. Jadinya yang mereka perbanyak yaitu cabang, sehingga dalam satu tanaman itu bisa menghasilkan 4 buah, yang biasanya cuma 2 buah. Petani-petani di sana memaksimalkan dengan cara menanam single row. Jadi itu mengenai itu. Jadi petani juga bisa menghemat pengeluaran di pembelian benih, Ibu. Soalnya masalah utama yang dihadapi petani saat ini yaitu modal, Ibu. Dan ini membahas tentang penjelasan Ibu tadi yang mengenai lahan 2 hektar. Mungkin dari sisi
sisi jika petani itu berhasil, itu semakin banyak hasil yang diperoleh. Tapi seperti yang kita lihat pada akhir-akhir ini kan petani lagi susah-susahnya karena harga kebutuhan pokok itu menurun. Jadinya penghasilan petani itu menurun lah. Terus lahan 2 hektar itu mungkin baik bagi yang punya modal, Ibu. Tapi bagi yang tidak punya modal itu juga menjadi permasalahan, Ibu, mengenai modal. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Covid, masukannya bagus sekali ya. Nanti untuk yang kedua tadi mengenai pengefisiensian lahan yang 2 hektar, mungkin nanti akan saya bahas di belakang. Nah, tadi saya ingin menanggapi yang tanaman melon yang single row lebih bagus daripada yang double row. Jadi ini tiap komoditas ya, inilah menariknya di sini. Jadi tiap komoditas itu punya keunikan masing-masing atau karakteristik kebutuhan sendiri-sendiri ya. Kalau pada tanaman padi, kenapa kok jajar legowo itu banyak dianjurkan ya? Karena itu sudah terbukti bahwa pembentukan rumpun itu tidak terganggu dengan pemadatan jarak tanam. Justru ya, dengan jarak tanam yang padat di satu sisi, yang sisi lainnya kan jauh lebih lebar. Itu pembentukan rumpun itu dapat sedemikian rupa sehingga memaksimalkan cahaya matahari itu masuk ke situ. Nah, ini memang tiap-tiap komoditas punya spesifikasi yang berbeda. Kalau untuk tanaman melon memang dia perlu treatment yang berbeda. Seperti tadi Covid sampaikan, lebih baik melonnya sedikit tapi cabangnya banyak. Karena memang produksi melon itu ditentukan oleh jumlah cabang. Tetapi kalau di padi itu di jumlah rumpun. Ya, beda lagi kalau di tanaman jagung. Tanaman jagung itu meskipun daunnya berapa, biasanya yang bisa tumbuh dengan optimal adalah hanya 1 tongkol. Ya, meskipun nanti daunnya ada banyak, ada 2 tongkol, biasanya tongkol yang lain itu tidak bagus. Nah, itu akhirnya bisa di-treatment dengan memperpendek jarak dengan zigzag. Jadi ilusi sebenarnya ya. Tampaknya pendek, tetapi sebenarnya jaraknya sama karena dia miring. Ya, jadi garis miring itu biasanya akan memakan jarak yang lebih pendek dibandingkan garis lurus. Nah, jadi trik-trik seperti itu. Jadi ini semacam mencari trik, mana sih trik yang berhasil untuk melon, mana sih trik untuk duren ya. Kalau untuk duren bahkan lebih sadis lagi ya. Ada yang harus menghilangkan buah-buah yang sudah sebesar bola tenis atau sebesar bola voli, biar nanti buahnya itu berkualitas atau bagus. Ada yang seperti itu. Jadi memang trik-trik itu harus dipelajari baik dari dari hasil penelitian maupun dari pengalaman petani. Itu ya, Covid ya. Siap, Ibu. Ya. Terima kasih Baik. atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih atas responnya. Saya lanjut dulu. Nah, ini prinsip pertanian terpadu itu tidak jauh-jauh dari yang sudah saya jelaskan tadi ya, memanfaatkan biocycle. Jadi tidak ada sama sekali limbah. Sehingga syarat utama dari pertanian terpadu ini adalah integrasi antara tanaman dengan ternak. Sebenarnya sama seperti di Polbangtan ya, ada jurusan pertanian dan jurusan peternakan. Itu harus rukun, harus saling mengisi. Sehingga nanti menghasilkan pertanian terpadu yang efisien. Nah, pertanian terpadu yang efisien ini akan menghasilkan yang namanya F4. F4 ya. Apa itu F4? Ini
Yang pertama adalah food atau pangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah feed. Ya. Feed itu adalah pakan ternak. Ya, ini mungkin nanti akan saya share di LMS, bisa kalian baca sendiri. Kemudian F yang ketiga adalah fuel. Ya, fuel ini adalah sumber energi. Ya, yang paling kelihatan ya dari limbah ternak ya. Limbah ternak itu bisa diperam di dalam instalasi sehingga menghasilkan gas metan yang bisa untuk sumber LPG atau sumber gas untuk memasak biogas ya. Kemudian F yang keempat adalah fertilizer. Jadi pertanian terpadu itu diharapkan menghasilkan 4 F, food, feed, fuel, dan fertilizer. Ya. Nih, yang sekarang juga sedang tren ya kajian-kajian tentang biochar. Mungkin kalian pernah dengar belum biochar? Biochar itu pembuatan arang dari sisa-sisa tanaman berkayu ya. Biochar itu ternyata juga terbukti menjadi sumber pupuk yang bagus. Kemudian ada asap cair. Nah, asap cair ini juga sangat menjanjikan ya. Selain dia efektif sebagai pestisida, dia bisa juga digunakan sebagai pengawet makanan organik ya, karena dia bukan dari bahan sintetis ya. Jadi bisa untuk mengawetkan makanan. Nah, ini yang berkaitan dengan pernyataan Govit tadi ya. Kalau kita petani-petani itu punya lahan minimal 2 hektar, itu bisa dipotong-potong menjadi area-area seperti di gambar. Jadi dia akan punya kebun sayuran. Kebun sayuran ini bisa dibuat bedengan-bedengan sehingga bisa panen mingguan misalnya. Jadi tiap minggu dia dapat uang dari jual sayuran. Kemudian ada sebagian lahan yang digunakan untuk memelihara petelur, misalnya unggas petelur, bisa itik, bisa ayam, ya. Nanti tiap hari akan menghasilkan telur. Nah, itu bisa menjadi sumber pendapatan harian bagi petani. Kemudian di lahan sebelahnya bisa dibuat kolam ikan. Kolam ikan misalnya kayak lele itu kan sekitar 100 hari sudah bisa panen. Nah, dia punya pendapatan trimester dari kolam ikan. Ya, kemudian di sisi kolam ikan ditanami talas ya. Itu nanti setahun bisa panen menjadi sumber pendapatan tahunan talasnya. Kemudian di sebelah sayur-sayuran dan hortikultura itu bisa dibuat mina padi. Ya. Jadi selain nanti dia panen gabah, dia juga panen ikan. Ya, kemudian di lahan pojokan mungkin bisa dibuat kandang sapi. Nah, ini tidak akan terwujud kalau lahan petaninya sempit-sempit. Ya. Kemudian bisa dibuat rumah pengomposan. Bisa membuat kandang kambing. Ya, seperti kita tahu kotoran kambing itu kan paling bagus kalau digunakan untuk pupuk organik. Bisa dibuat kebun untuk tanaman tahunan yang berbuah setiap tahun, ya, yang nilai ekonomisnya tinggi. Atau bisa juga ditanami pohon pisang. Nah, ini bisa menjadi pendapatan tahunan juga. Jadi ini sebenarnya konsep pertanian terpadu dari apa? Sehingga petani itu bisa mendapatkan pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan, ya, juga pendapatan tahunan. Nah, kalau petani itu lahannya sempit-sempit, apakah dia bisa menerapkan penerapan terpadu? Bisa. Syaratnya adalah dia harus berkelompok, harus membuat pertanian komunal. Ya. Dan ini juga sudah banyak diinisiasi, misalnya punya sapi satu ya, itu dibuat kandang bersama.
Jadi masing-masing digilir nanti hari ini siapa yang ngasih makan, siapa yang membersihkan. Itu namanya kandang komunal. Dan ini sudah banyak dikaji, sangat efektif atau sangat efisien. Tidak perlu membuat kandang sendiri, tetapi cukup membuat kandang komunal. Seperti yang di kita di jurusan peternakan itu ada ya persewaan kandang kambing. Jadi siapa yang mau nitipkan kambing di situ dengan biaya harian, ya itu bisa. Misalnya untuk Bapak Ibu dosen yang berminat untuk memelihara kambing itu bisa di situ. Atau istilahnya kandang komunal. Nah ini kenapa tadi jika kita punya lahan yang cukup itu kita bisa menjadikan biocycle itu menjadi komplit ya dari lahan kita sendiri. Tetapi kalau lahan kita sempit ya kita harus bekerja sama dengan orang lain. Nanti ada orang yang beternak, kemudian kita manfaatkan limbahnya untuk lahan kita, kemudian limbah di lahan kita gunakan untuk sumber pakan di ternak milik anggota kelompok yang lain. Jadi harus komunal solusinya. Itu ya. Nah, mungkin yang ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi kata kuncinya yang ada di paling bawah, poin keempat ini ya. Sistem pertanian terpadu mampu memberikan pendapatan harian, bulanan, tahunan, maupun dekadean. Dekadean ini maksudnya 10 tahun ya, 10 tahun. Ini misalnya ya, kalau lahannya luas bisa ditanami sengon ya, atau pohon jatimas yang dulu sempat tren juga digunakan sebagai tabungan bagi petani. Baik, habis slide-nya, saya stop share dulu. Ada pertanyaan barangkali berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Masih adakah yang perlu kita diskusikan? Silahkan. Siap, mohon izin Ibu. Mohon maaf sebelumnya karena saya belum pernah ke Polbangtan dan pernyataan yang saya akan berikan yaitu mengenai yang ada di Polbangtan, Bu. Ketika kita dari pertanian mau menjalankan salah satu inovasi dan membutuhkan biaya, Ibu. Dijalankannya di Polbangtan Malang, Ibu, seperti yang tadi dijelaskan seperti sistem tetes lah. Itu juga, saya juga pernah melakukan waktu itu di SMK lah. Mungkin di Polbangtan belum ada dan saya nanti ketika sudah offline mau menerapkan gitu Ibu. Apakah difasilitasi Bu sama Polbangtan Ibu? Sekian Ibu. Terima kasih. Baik. Fasilitasi ya, karena kita juga menekankan pada praktek ya COVID ya. Jadi tentu saja kegiatan praktek itu harus difasilitasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bentuk fasilitasinya seperti apa? Ada yang difasilitasi dengan pemanfaatan laboratorium. Kemudian ada yang difasilitasi dengan pemanfaatan lahan praktik. Jadi lahan praktiknya sangat luas di Polbangtan Malang. Kemudian ada juga fasilitasi dengan melibatkan mahasiswa di divisi TEFA. Divisi TEFA yang berkaitan dengan pertanian itu ada divisi tanaman pangan, divisi hortikultura, kemudian divisi perbenihan, ya. Kemudian juga difasilitasi dengan yang namanya kegiatan PWMP. PWMP itu berupa inisiasi wirausaha muda dengan mendapatkan suntikan modal usaha. Terus barangkali yang juga merupakan fasilitasi tetapi tidak langsung adalah dengan kegiatan magang. Ya, dengan kegiatan magang mahasiswa bisa langsung praktik dengan dunia industri atau dunia usaha sesuai dengan bidang yang diminati. Saya kira itu ya COVID barangkali. Bisa menjawab nggak dari pertanyaan COVID? Siap Ibu. Saya langsung ke inovasinya saja Ibu. Seumpama Ibu, seumpama
saya mau membuat, kan biasanya ini diterapkan di dalam greenhouse, tetapi saya mau membuat di lahan terbuka. Nah, itu seperti menggunakan pengairan dengan sistem tetes. Kan di situ pasti membutuhkan yang utama yaitu tandon, Ibu. Jika belum ada tandon di Polbangtan dan mengusulkan untuk pembelian tandon, lah, seperti salah satu contohnya seperti itu, Ibu. Apakah juga difasilitasi gitu, Ibu? Kebetulan sudah ada semua untuk instalasi irigasi tetes. Bahkan sampai dengan panel tenaga surya pun sudah ada. Jadi tinggal menunggu kehadiran kalian saja untuk mengoperasionalkan itu. Oh iya. Itu ya Siap, COVID Ibu. ya. Jadi Siap, ditunggu Ibu. kedatangannya ya COVID ya. Siap, Ibu. Mohon maaf, Ibu, Dengan sebelumnya teman-teman saya yang lain. juga belum pernah ke Polbangtan soalnya, Ibu. Iya, iya. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Sekaligus juga merupakan undangan ya. Jadi biar kalian ke bawah mimpi gitu di Polbangtan sudah ditunggu oleh sivitas akademika yang lain. Baik, ada lagi, satu lagi barangkali saya berikan kesempatan untuk bertanya. Masih ada yang kira-kira ini pengen didiskusikan? Cukup? Cukup? Mana responnya ini ditanya kok diam aja? Mohon izin menjawab, mungkin sudah cukup, Ibu. Baik. Oh iya, ini yang lagi di Gedung Putih itu Maulana tadi. Maulana dari mana? Saya Surabaya, Bu. Surabaya. Sudah mulai PPKM lagi atau bagaimana berkaitan dengan merebaknya Omikron? Masih aman ya? Allah aman, Bu. Insyaallah. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelum materi, bahwa saya akan mengisi minggu 14 dan 15 dengan penugasan, sekaligus sebagai pengganti ujian akhir praktek. Nah, penugasannya kelompok, jadi mungkin nanti kalian bisa berhubungan intens melalui Zoom atau melalui grup WA. Karena kita punya 66 orang, jadi saya bagi aja menjadi 6 kelompok. Kelas A 3 kelompok, kelas B 3 kelompok. Silakan nanti bisa dirundingkan bagaimana teknis pengelompokan. Kalau mungkin sudah ada ya bisa pakai kelompok yang lama. Kalau belum ada untuk lebih praktis ya bisa nomor 1 sampai dengan nomor 11 kelompok 1. Itu selanjutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh tiap kelompok? Yang dilakukan oleh tiap kelompok adalah melakukan presentasi ya mengenai 3 aspek sistem pertanian yang sudah saya berikan materinya di LMS. Yang pertama adalah GAP, Good Agricultural Practices, kemudian pertanian organik, yang ketiga pertanian terpadu. Ya, itu. Jadi 3 kelompok itu membuat presentasi mengenai perkembangan penerapan 3 jenis sistem pertanian tersebut di Indonesia. Berikut contoh-contoh keberhasilannya. Atau mungkin lebih enaknya saya bagi aja langsung ya, nanti untuk kelompok 1 apa, kelompok 2 apa gitu. Kemudian 3 kelompok yang lain ya, 3 kelompok yang lain itu membuat presentasi mengenai kegagalan dari Good Agricultural Practices, kegagalan dari pertanian organik, atau kegagalan dari pertanian terpadu. Jadi 3 kelompok itu pro, kemudian 3 kelompok itu anti. Nah, yang anti nanti bisa memberikan alternatif. Kira-kira kenapa 3 sistem pertanian tersebut tidak bisa diterapkan, kemudian
untuk alternatifnya sebaiknya seperti apa. Jadi nanti biar semuanya mendapatkan masukan dari dua sisi. Apa kira-kira bisa dipahami? Jadi nanti saya ingin masing-masing itu membuat presentasi, yang satu itu bernada pro atau ingin menyebarluaskan sistem pertanian masing-masing tadi untuk 3 kelompok, 3 sistem pertanian tadi. Kemudian yang 3 kelompok adalah membantah. Bisa dipahami nggak kira-kira? Jadi nanti yang membantah itu kemukakan kekurangannya, sisi negatifnya seperti apa, terus sebaiknya menggunakan apakah itu pertanian robotik atau pertanian presisi atau mungkin pertanian yang full mesin atau seperti apa. Nah, nanti bisa Kemudian kalau pertanian terpadu tadi butuh lahan yang luas, ada yang tidak setuju atau anti, ya mungkin akan lebih baik kalau menggunakan hidroponik misalnya. Jadi atau vertikultur, jadi di lahan yang sempit tanaman bisa ditumpuk-tumpuk. Nah, itu kan anti ya. Atau pernyataan yang antitesis dari pertanian terpadu. Bisa dipahami kira-kira? Ini pengantarnya. Kalau diam saja berarti bisa ya. Halo? Bu, mungkin. Baik. Nah, sekarang pembagian kelompoknya. Untuk kelompok 1, atau langsung kita sepakati aja ya, dari nomor absen aja ya. Jadi nomor absen kelas A, ya, 1 sampai dengan 11, itu membahas good agricultural practices. Jadi kalian harus mempromosikan. Jadi sebutkan nanti contoh-contoh keberhasilan good agricultural practices di dalam meningkatkan pendapatan petani. Nanti bisa kalian sampaikan misalnya video atau vlog dari petani-petani yang sudah berhasil menerapkan GAP. Nah, untuk yang anti, saya minta dari kelas B nomor absen 1 sampai dengan 11. Nanti coba gali sisi negatif dari GAP. Apa sih negatifnya? Ya. Kemudian barangkali kalian bisa mengusulkan modifikasi dari GAP itu sebaiknya seperti apa. Mungkin kalau GAP itu lebih rumit ya, kita harus membudidayakan itu benar-benar ada SOP-nya. Nah, mungkin nanti di kelompok yang anti, ngapain sih repot-repot bikin SOP gitu. Ya, jadi kelas B yang nomor absen 1 sampai dengan 11 itu anti GAP. Kemudian kelas B nomor absen 12 sampai dengan 22 itu yang pro pertanian organik. Ya. Nanti lawannya adalah kelas A nomor absen 12 sampai dengan 22. Itu anti organik. Ya, biasanya kalau organik itu kan produktivitasnya rendah. Nanti kelompok yang anti bisa mengangkat itu. Lebih baik pakai pupuk kimia, pestisida kimia, hasilnya bisa tinggi. Kemudian biayanya juga lebih efisien atau seperti apa. Ya. Jadi kelas A nomor absen 12 sampai dengan 22 itu anti organik. Kemudian berikutnya yang kelas A nomor absen 23 sampai dengan ini nomor absen jadi enggak relevan ya karena tadi ada yang keluar ya. Nanti silakan digeser ya. Digeser kalau pokoknya nomornya itu setelah yang keluar disingkirkan dari daftar absen. Siap, Bu. Ya, tahu ya maksud saya, paham ya. Kelas A nomor absen 23 sampai dengan 33 itu yang pro pada pertanian terpadu. Nanti kelas B nomor absen 23 sampai dengan 33 itu yang anti. Ya. Nah, kelompok 1, 2, dan 3 itu presentasinya minggu depan. Kelompok
4, 5, 6 presentasinya minggu depannya lagi. Jadi ini mengisi pertemuan 14 dan 15. Silakan dibuat jangan terlalu formal seperti PowerPoint saya ya, tapi dibuat semenarik mungkin ada gambar-gambar atau video atau seperti apa, asalkan keterlibatan dari semua anggota kelompok itu terfasilitasi. Jadi jangan hanya dikerjakan oleh 1-2 orang. Kalau bisa ya 1 orang 1 slide ya, sehingga satu kelompok nanti ada 11 slide. Jangan juga 1 orang hanya membuat judul ya. 1 slide isinya judul. Terus nanti 1 orang 1 slide penutup isinya terima kasih. Ya nggak adil kalau seperti itu ya. Pokoknya diatur aja seperti apa. Nanti ini sebagai penilaian ujian praktek. Jadi masing-masing orang harus berperan sehingga saya dapat menilai secara individu. Gitu ya. Jelas? Maulana? Siap, jelas, Bu. Gervasius, jelas nggak? Gervasius, ada nggak di ruang Zoom ini? Mohon izin menjawab. Atasan ada, Bu. Gervasius ya. Gervasius dan Maulana bertanggung jawab menjelaskan kembali jika ada anggota kelas A dan anggota kelas B yang belum jelas dengan tugasnya. Ini menjadi tanggung jawab dari Maulana. Baik, Ibu. Ya, untuk jadwalnya nanti kita sesuaikan. Mungkin karena kalau Senin itu ada apel ya sekarang, jadi mungkin nanti kita mulai jam 9 pagi, 9 WIB. Ya. Oke ya, nggak ada masalah ya. Saya jarang memberikan tugas, ini sekaligus juga untuk penutup dari kuliah kita. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Jangan lupa presensi bagi 4 nama tadi, 2 dari kelas A dan 2 orang dari kelas B yang belum presensi. Saya belum cek lagi apa sudah melakukan presensi. Jika tidak ada lagi pertanyaan berkaitan dengan materi dan penugasan, bisa saya akhiri ya. Bisa, Bu. Ya, baik. Karena kuliah kita ini direkod ya, direkam. Jadi nanti coba akan saya minta recordingnya saya share di LMS sehingga nanti kalian bisa mengkonfirmasi kembali jika ada bagian-bagian yang kurang jelas. Jadi tetap ditengok LMS, nanti di situ akan saya share PowerPoint serta rekaman dari perkuliahan ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Tadi sudah cukup bagus responnya. Selamat mengerjakan penugasan. Salam sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.